Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memulai hari ini dengan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama dan saya akan menolongnya. Di ayat yang pertama dikatakan nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kitab Mazmur ini dan secara khusus Mazmur 121 ini merupakan salah satu nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh umat Israel dalam melakukan perjalanan ya ketika mereka mendaki ke Gunung Sion. Nah, selama pesta-pesta yang diadakan di Bait Suci. Bapak Ibu, sampai hari ini pun kadang-kadang Mazmur ini masih dipakai ya untuk mengawali ya di dalam sebuah perjalanan. Kita melihat di sini di ayat yang pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Kita melihat di sini ya pemazmur dia itu mencoba mencari sesuatu yang diandalkan ya. Dan dia melihat itu yang diandalkan adalah gunung ya, karena pada waktu itu gunung adalah tempat yang dianggap penting. Gunung adalah tempat yang dianggap sebagai perlindungan. Bahkan gunung ini dianggap tempat Allah bertahta. Sehingga pada waktu itu Pak pemazmur mencari perlindungan ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita juga mencari pegangan ya. Kita mencari siapa yang bisa kita andalkan. Mungkin keluarga, suami atau istri. Mungkin teman-teman, sahabat, atau mungkin harta kekayaan yang bisa kita anggap sebagai sumber dari pertolongan, atau kita anggap sebagai sesuatu yang kita bisa pegang, sesuatu yang bisa kita andalkan. Ya, pemazmur dikatakan, dari manakah datang pertolongan itu? Apakah dari gunung yang dianggap penting? Apakah dari harta yang kita miliki, teman, saudara, atau yang lain? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ya. Karena sesuatu yang fana yang kita lihat yang ada di dunia ini gak bisa menjadi pegangan hidup kita. Gak bisa menjadi pertolongan kita. Dan kita melihat ya, pemazmur waktu itu menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja yang menjadikan langit dan bumi, hanya di dalam Allah saja, dalam Tuhan saja, itulah pertolongan. Di ayat yang ketiga dikatakan, ia tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Luar biasa sekali Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita punya pegangan yang begitu mengasihi kita. Kita punya pertolongan yang menjaga kita itu bahkan 24 jam. Karena dikatakan penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Luar biasa sekali. Dan kita melihat ya, bahwa Allah lah, Tuhanlah yang menjaga kita, Tuhanlah yang menaungi kita. Dikatakan di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam ya. Karena apa? Allah lah penjaga kita, Allah lah perlindungan kita.
Tentu ada kalanya kita merasa takut ya. Ada kalanya kita merasa khawatir di dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi hari ini ya, pemazmur memberikan kita kembali pengertian bahwa kita punya Allah yang menjadi andalan kita. Kita punya Allah yang menjaga kita bahkan 24 jam kali 7 ya dalam 7 hari, kali 30 di dalam sebulan. Luar biasa sekali. Tuhanlah penjagamu. Allah lah yang menjamin kehidupan kita ya. Allah lah yang dapat menepati janjinya ya. Dia hebat ya, dia berkuasa. Allah yang dapat diandalkan dan apa? Allah yang tidak pernah goyah, yang selalu menolong kita, yang tidak pernah terlelap, yang selalu menjaga kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa yang harus kita andalkan supaya mendapat pertolongan? Di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dan biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan kembali siapa andalan kita. Siapa yang menjadi kekuatan kita. Dialah Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.